adalah yang bisa teman-teman lihat di PPT ke-6 atau di materi di buku Arens bab 7. Sekali lagi yang sekarang ada di bukti dan prosedur audit dalam kurung 1, ini ada di Arens bab 7 dan juga PowerPoint yang ke-6 atau nomor 6. Nanti untuk yang bagian 2 berbicara tentang prosedur audit itu akan ada di Arens bab 13 dan juga PPT nomor 12. Di bukti dan prosedur audit ini berarti yang di snapshot sekarang kita berbicara tentang masalah bukti audit. Ada 5 ya kalau nggak salah sub yang akan dibahas. Kurang lebih yang pertama adalah keputusan tentang bukti audit. Nanti kita akan berbicara tentang apa sih prosedur audit yang harus dipakai untuk sebagai sebuah respon dari satu risk assessment yang sudah dilakukan di pertemuan 4 kemarin. Prosedur audit mana yang akan digunakan, kemudian berapa sampel yang harus diambil atau dipilih. Kalau kita sudah ketemu angka sampel, item mana yang akan dipilih dari sebuah populasi itu, dan kapan akan melakukan sebuah prosedur audit. Next adalah faktor penentu bukti yang persuasif. Bukti yang persuasif ini boleh kita bilang bukti yang layak ya, bukti yang sangat memadai, dan disebutnya adalah persuasivitas bukti atau bukti yang persuasif. Dikatakan persuasif jika memenuhi 2 kategori atau 2 kriteria utama. Yang pertama adalah dia tepat, appropriate. Bicaranya kalau ketepatan, appropriateness, dan kemudian kedua adalah sufficiency atau kecukupan. Kalau ketepatan ini atau appropriateness ini, aspek yang dinilai adalah kualitas bukti. Sementara kalau yang di sufficiency atau kecukupan, aspek yang dinilai adalah kuantitas bukti. Ketepatan itu ada 2 ukuran lagi, yaitu relevansi dan juga reliabilitas. Dia menjadi bukti yang relevan saat berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang sudah ditetapkan oleh auditor. Masih ingat kemarin ya, ada asersi, begitu ada asersi akan ditetapkan tujuan audit sesuai dengan asersi yang akan diuji, dan tujuan audit ini akan ada bukti yang digunakan untuk membuktikan apakah asersi tadi sudah layak atau sudah tepat atau belum. Nah, ketika buktinya ini sesuai dengan tujuan audit yang ditetapkan, dia disebut dengan bukti yang relevan. Selanjutnya kalau reliable atau keandalan ini berbicara tentang masalah dia bisa dipercaya atau enggak sih gitu. Bukti ini layak ataukah tidak untuk kita gunakan, berasal dari sumber yang kita bisa percaya ataukah tidak. Untuk ketepatan atau appropriateness ini akan diukur dari 4 hal ya. Di sini yang pertama adalah independensi dari pihak yang memberikan bukti. Dia berada di internal atau eksternal klien, dia berada pada lingkungan klien atau pihak ketiga yang independen, dan seterusnya. Yang kedua adalah seberapa efektif pengendalian internal yang dimiliki oleh klien. Tentu berarti makin efektif, makin bagus, dan sebaliknya. Yang ketiga adalah kualifikasi. Pihak yang memberikan bukti ini dia qualified nggak sih? Punya kompetensi, punya kapabilitas ataukah tidak. Dan yang keempat adalah apakah bukti itu objektif atau mendukung dari ketepatan bukti yang akan kita ambil. Yang kedua, kecukupan tadi yang saya sampaikan diukur dari masalah kuantitas. Ini berbicara masalah berapa jumlah bukti yang akan kita ambil. Dan item-item mana yang tadi sudah dibahas juga ya, item mana dari bukti yang akan dipilih. Maka kuantitas ini kita bisa mempertimbangkan 2 aspek. Yang pertama adalah ekspektasi. Ekspektasi ini jangan diartikan sebagai bahwa auditor punya harapan terjadi banyak masalah, tidak ya, tapi lebih tepatnya kalau saya buatkan di sini adalah perkiraan atas auditor terhadap berapa sih salah saji yang mungkin saja terjadi dari risk assessment yang sudah dilaksanakan gitu. Dengan perhitungan audit model kemarin, IR, CR, DR, dan AR kemarin, tentu auditor sudah punya ekspektasi kira-kira berapa perkiraan atas terjadinya salah saji, dan ini bisa kita gunakan juga sebagai dasar untuk memilih atau mencari atau menetapkan jumlah bukti yang kemarin ya. Makin banyak perkiraan salah saji, makin tinggi risiko, berarti makin banyak juga bukti yang diperlukan. Demikian juga yang kedua adalah efektivitas SPI. Berbicara tentang masalah semakin efektif SPI-nya, berarti semakin rendah kontrol risknya, semakin sedikit bukti yang diperlukan, dan sebaliknya, semakin buruk atau semakin tidak efektif SPI, semakin banyak bukti yang harus kita perlukan agar dikatakan cukup. Yang ketiga adalah cara mendapatkan bukti. Nanti akan ada sedikit penjelasan ya di slide-nya teman-teman. Yang baris paling kanan dari mulai pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi, dan seterusnya, kita sebut saja itu sebagai cara mendapatkan bukti.
dan jenis buktinya yang di sebelah kirinya. Kalau pemeriksaan fisik berarti jenis bukti yang diperoleh adalah laporan atau berita acara cek fisik. Kemudian kalau konfirmasi berarti bukti yang diperoleh adalah hasil konfirmasi. Dan seterusnya sampai observasi yang akan diperoleh adalah laporan atau hasil observasi. Yang keempat adalah tadi, masih ingat ya, mengukur yang di sebelah kanan tadi ada appropriateness atau ketepatan bukti yang di sini diukur dengan 4 ini ya. Dari independensi, tingkat efektivitas, dan seterusnya. Nanti akan kita lihat ukuran per masing-masing jenis bukti atau cara mendapatkan bukti. Dan terakhir adalah bagaimana bukti-bukti yang sudah ada akan disusun menjadi sebuah dokumentasi audit atau kertas kerja audit atau kertas kerja pemeriksaan. Dan kenapa dokumentasi ini penting? Karena ada 4 manfaat ini ya, sebagai dasar perencanaan audit, sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan prosedur, kemudian sebagai dasar untuk penentuan opini, dan juga dasar untuk mereview kertas kerja audit yang sudah disusun oleh anggota tim, dan yang mereview nanti adalah supervisor atau pengendali teknis, dan juga partner atau penanggung jawab. Untuk dokumentasi audit sendiri, secara umum ada 2 ya, permanent file dan current file. Permanent file ini data yang sifatnya permanen, historis, bisa digunakan berulang dari waktu ke waktu, misalnya ada seperti peraturan atau undang-undang atau SOP kalau dia tidak berubah dan seterusnya. Kalau current file ini bukti-bukti atau transaksi yang diperoleh dan hanya berlaku pada tahun audit berjalan saja. Misalnya adalah invoice atau voucher yang diperoleh auditor untuk transaksi di tahun yang bersangkutan. Ada juga yang menambahkan satu lagi yang disebut dengan reporting file ya, atau file-file yang berkaitan dengan pelaporan, tetapi pada umumnya definisinya ada 2 ini, yaitu permanent file dan current file. Tapi boleh juga nanti ditambahkan sebagai reporting, sebagai yang tambahan atau kelompok 3. Oke, ini snapshot-nya untuk yang pertemuan tatap muka kelima untuk PowerPoint 6 tentang audit evidence atau bukti audit. Kita akan masuk ke PowerPoint-nya. Dan sudah saya kirim juga ya di Google Classroom, silakan kalau mau sambil dibuka. Audit evidence ini teman-teman nanti akan berkaitan dengan PowerPoint ke-12 ya, tentang keseluruhan prosedur audit atau overall audit strategi. Mudah-mudahan sudah terlihat di chapter 6 ini. Ada 9 tujuan pembelajaran dari mulai membandingkan bukti audit yang ada di pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan bukti yang digunakan profesi lain, hingga yang ke-9 bagaimana menyiapkan dokumentasi audit yang terorganisir. Yang tadi juga sudah ada pada mind map yang sudah saya share ya. Yang pertama, kita akan membahas apa sih perbedaan perbandingan bukti audit atau bukti yang diperoleh dari proses pemeriksaan dengan bukti yang digunakan oleh profesi lainnya. Nature bukti ini menggambarkan bahwa bukti itu secara definisi adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Mudah-mudahan masih pada ingat definisi audit ya. Definisi audit kan membandingkan sebuah kondisi atau realitas dari suatu aspek yang kita periksa, apakah di aspek keuangan atau aspek kinerja atau aspek kepatuhan, kemudian kita bandingkan dengan sebuah kriteria. Dan nanti kita sebagai hasilnya akan kita berikan, kalau laporan keuangan kita berikan opini, kalau audit kinerja dan kepatuhan kita berikan simpulan dan juga rekomendasi. Maka untuk menentukan bahwa informasi yang diaudit dan juga kalau di laporan keuangan asersi yang disajikan manajemen telah benar ataukah belum, telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau belum, maka diperlukan bukti audit sebagai alat untuk memperkuat simpulan auditor. Jadi kalau dalam konteks laporan keuangan, bukti audit ini akan digunakan juga sebagai alat untuk mendukung opini yang kita berikan. Di sini dicontohkan ada 3 kegiatan ya. Yang pertama adalah eksperimen atau penelitian ilmiah. Yang kedua adalah kasus litigasi, dicontohkan di sini melibatkan seorang terdakwa yang menjadi pelaku pencurian dan juga pelaksanaan dari audit laporan keuangan. 3 kegiatan ini atau 3 aktivitas yang dilaksanakan oleh profesi yang berbeda-beda ini
tiga-tiganya melibatkan bukti, tetapi kita akan lihat aspek masing-masing. Kalau misalnya pada eksperimen ilmiah, penggunaan bukti itu digunakan untuk menentukan efek penggunaan obat. Seperti sekarang misalnya sedang ada riset untuk vaksin COVID, efektif nggak sih nanti, atau bisa digunakan nggak vaksin itu untuk menyembuhkan atau mencegah terjadinya sebuah penyakit. Yang kedua, kalau untuk kasus hukum, tentu bukti akan digunakan terutama oleh hakim sebagai dasar untuk menentukan terdakwa ini bersalah atau enggak sih gitu, dengan adanya bukti yang sudah disajikan misalnya oleh jaksa penuntut atau oleh pengacara. Dan di audit laporan keuangan akan digunakan sebagai dasar penentu apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Tentu sekali lagi bukan benar kata-kata yang kita pakai atau bukan benar secara absolut, tetapi yang dinilai atau yang dievaluasi adalah kewajaran laporan keuangan. Yang kedua adalah penggunaan bukti. Bukti yang digunakan ini kalau untuk eksperimen ilmiah berasal dari hasil eksperimen yang berulang. Mungkin bisa jumlahnya di bawah 10 atau mungkin puluhan atau bahkan ratusan. Tapi kalau yang kasus hukum dihitungnya bukan dari eksperimen atau dari kuantitas, tapi bagaimana keterangan dari saksi dan pihak-pihak terkait termasuk mungkin terdakwa itu menjadi dasar bagi hakim untuk membuat sebuah keputusan. Dan kalau audit laporan keuangan, buktinya adalah yang nanti akan kita pelajari dihasilkan baik oleh auditor, oleh klien maupun oleh pihak ketiga. Pihak yang terlibat tentu kalau eksperimen ini ilmuwan, kalau kasus hukum adalah juri dan hakim, sementara kalau audit laporan keuangan adalah auditor. Dan seterusnya ini ada kepastian dari bukti, simpulan, dan konsekuensi. Yang ingin saya berikan perhatian adalah untuk yang audit laporan keuangan ini ya. Kalau kepastian buktinya, jika eksperimen itu bervariasi dan kasus hukum ini membutuhkan kepastian ya, dari sisi keyakinan hakim untuk memutuskan dia tadi bersalah atau tidak bersalah, kalau audit laporan keuangan ini tertulisnya adalah kepastian yang tinggi. Jadi, bukan kepastian yang mutlak, tetapi kita sebut kepastian yang tinggi atau kepastian yang memadai. Kesimpulannya, kalau di audit laporan keuangan, akan muncul opini, atau kalau disebut di istilah lain adalah laporan. Kalau kita bicara tentang laporan audit ini berarti yang dimaksud adalah apa opini audit sebagai simpulan dari sebuah pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan. Dan konsekuensi atas simpulan tadi, jika auditor membuat keputusan yang salah atau tidak tepat, maka auditor juga dapat dituntut karena dianggap membuat simpulan dengan tidak layak. Untuk menyusun program audit, ada 4 keputusan bukti. Ini akan berkaitan dengan apa sih bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor dan berapa banyak yang harus diakumulasi. Masih ingat tadi ya, berarti ini berbicara tentang masalah kualitas bukti dan kuantitas bukti. Yang pertama, prosedur audit apa yang akan kita gunakan untuk menguji satu asersi tertentu, baik di level laporan keuangan secara keseluruhan, di level transaksi maupun di level akun. Yang kedua, kalau kita sudah menetapkan prosedur auditnya, berapa ukuran sampel yang harus dipilih untuk sebuah prosedur yang sudah kita tetapkan tadi. Biasanya bicara ukuran sampel ini bicaranya adalah jumlah ya, atau bisa persentase, bisa dalam jumlah angka mutlak. Dan ketika kita sudah punya yang kedua ini, ukuran jumlah misalnya ada 100 transaksi, kemudian kita ambil 5%, berarti kita akan ambil 5 transaksi. Dari 100 voucher atau 100 kwitansi tadi, 5 item mana yang akan dipilih, maka ini menjadi tahapan ketiga. Kita sudah tahu jumlahnya, kemudian kita harus memilih mana sih item yang harus diambil dari 100 populasi tadi ketika kita memutuskan mengambil 5 voucher di antaranya. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan timing atau kapan kita bisa atau kapan kita perlu melaksanakan sebuah prosedur. Maka 4 hal ini disebut dengan keputusan pengambilan bukti audit. Dan bukti audit yang baik adalah bukti audit yang persuasif. Ini berkaitan dengan standar yang mengharuskan bahwa auditor harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, jadi bicara jumlah dan tepat, berbicara kualitas, untuk mendukung opini yang dikeluarkan. 2 faktor penentu persuasivitas bukti ini adalah ketepatan dan kecukupan.
Ketepatan ini identik dengan kualitas bukti yang akan diambil atau kualitas bukti yang diperoleh. Maka kita menyatakan bahwa bukti itu tepat ketika bukti itu berkualitas. Dan kualitas atau ketepatan ini diukur dengan dua kriteria ini. Yang pertama adalah relevansi dan yang kedua adalah reliabilitas. Relevansi seperti di pembukaan yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan posisi atau kondisi bukti yang harus benar-benar memiliki keterkaitan. Dia relevan, dia linear, dia seiring, dia mendukung tujuan audit yang sedang diuji oleh auditor. Misalnya, kita ingin menguji eksistensi suatu akun. Katakan kalau eksistensi ini biasanya adalah tangible asset ya. Kita mau menguji misalnya peralatan dan mesin, keberadaan dari peralatan dan mesin yang dibeli pada tahun berjalan. Buktinya akan relevan kalau yang kita peroleh adalah hasil cek fisik atau kita melaksanakan prosedur cek fisik terhadap peralatan dan mesin. Sehingga kita mengetahui bahwa peralatan dan mesinnya ada dan tujuan pembuktian eksistensi itu akan teruji, bisa kita buktikan. Kalau kita ingin menguji eksistensi peralatan dan mesin, tidak akan tepat atau kurang tepat kalau yang kita laksanakan prosedurnya adalah konfirmasi kepada baik klien maupun pihak ketiga. Misalnya kita konfirmasi ke pihak ketiga, kapan dia mengirimkan mesin yang dibeli oleh klien kita, atau berapa harga mesin tersebut. Maka ini tidak relevan dengan tujuan eksistensi, tapi mungkin relevan dengan bisa akurasi, kalau kita ingin meyakinkan nilai atau harganya, kemudian bisa juga kita melihat dari aspek cut-off atau timing untuk memastikan bahwa mesin yang dibeli itu memang betul-betul transaksinya berada di tahun berjalan. Maka sekali lagi, relevansi ini harus kita perhatikan agar bukti yang diperoleh tadi mendukung tujuan audit yang sudah ditetapkan. Yang kedua, reliabilitas, maka ini berbicara tentang masalah keandalan. Bukti itu biasanya kita nyatakan andal kalau dia dapat dipercaya atau layak untuk dipercaya. Bagaimana kita bisa bilang dia dapat dipercaya? Ya kalau dia berasal dari pihak-pihak yang bisa kita percayai. Pihak-pihak itu berarti bisa kita bilang dia independen atau punya kompetensi atau punya kualifikasi untuk menyediakan satu bukti ini. Misalnya, kita ingin punya bukti saldo kas yang ada pada sebuah rekening koran. Maka kita akan menyatakan bukti ini adalah reliable atau andal ketika kita melaksanakan konfirmasi kepada bank tempat klien menyimpan uang tersebut atau rekening tersebut, kemudian kita minta melalui klien kita minta print out sebuah rekening koran. Dari situ kita bisa sampaikan bahwa bukti ini dapat dipercaya. Dibandingkan misalnya kita hanya menerima dari klien. Oke, dua kriteria ini atau dua aspek ini sekali lagi menjadi ukuran dari ketepatan atau kualitas alat bukti. Yang kedua, bicara kuantitas, tadi berarti bicara masalah kecukupan atau sufisiensi. Kuantitas ini diukur dari yang paling utama adalah ukuran sampel. Tadi saya sudah sampaikan ya, ukuran sampel ini bervariasi, bisa kita sebutkan jumlah, bisa kita sebutkan persentase. Persentase bisa kita sebutkan dari jumlah transaksinya, misalnya 1000 transaksi kita ambil tadi 5% atau 10%. Atau nilai transaksinya, 1000 transaksi senilai 500 juta kita ambil 5% atau 10%. Sekali lagi nanti tergantung judgement dan situasi di lapangan. Atau kalau untuk bukti-bukti yang sifatnya pengujian SPI atau efektivitas pengendalian intern, biasanya kita berbicaranya jumlah gitu. Misalnya kalau transaksinya dia banyak, per bulan kita ambil sekian bukti tanpa melihat berapa frekuensi dari transaksi tadi. Tidak melihat 1000 transaksinya atau tidak melihat 500 juta rupiahnya, tapi melihat sering atau enggak. Kalau misalnya dia jarang, 1 bulan kita ambil 1 atau 1 bulan kita ambil 2. Kalau dia menengah, kita ambil 5 untuk uji pengendalian. Tapi kalau dia sering, kita bisa ambil tiap bulan 10. Misalnya demikian. Dan tadi sudah juga kita diskusikan bahwa ukuran sampel ini akan ditentukan oleh seberapa tinggi
ekspektasi auditor atas salah saji. Kalau auditor menganggap kemungkinan salah sajinya banyak, berarti ukuran sampelnya harus makin besar. Dan juga yang kedua adalah seberapa efektif pengendalian internal yang dilaksanakan oleh klien. Makin efektif pengendalian internal berarti semakin sedikit bukti yang kita perlukan. Karena kita mempercayai bahwa klien sudah memiliki sistem yang sangat bagus untuk memastikan kualitas laporan keuangannya. Sebaliknya kalau SPI-nya jelek, berarti tadi juga sudah saya sampaikan, kalau SPI-nya jelek berarti control risk-nya tinggi, harus lebih banyak bukti yang kita laksanakan dan pengujiannya harus mendalam atau ekstensif. Dan terakhir mengenai masalah persuasivitas bukti ini, ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menjadi penentu ini nggak boleh satu-satu saja gitu. Maksudnya kita nggak boleh hanya mempertimbangkan, oh buktinya sudah tepat. Atau kebalikannya, kita tidak memikirkan aspek ketepatan, tapi kita hanya memperhatikan aspek kecukupan. Oh buktinya sudah sangat banyak. Tetapi dua aspek ini, baik ketepatan maupun kecukupan, harus kita kombinasikan sehingga mendapatkan bukti yang memadai. Di satu sisi dia tepat, di sisi lain dia harus cukup. Misalnya tadi, ada transaksi aset tetap, 1 tahun transaksinya ada misalnya 1.000 pembelian aset, kemudian kita sudah uji petik dengan melaksanakan cek fisik atau pengujian atas pembelian aset tadi, barangnya ada ataukah tidak. Dari 1.000 misalnya kita cuma mengambil 2 transaksi gitu. 2 dari 1.000 ya. Berarti ini secara persentase sangat rendah. Meskipun tepat, tapi menurut pengalaman saya, jumlah 2 dari 1.000 ini tidaklah cukup. Sebaliknya, kalau misalnya kita menggunakan prosedur konfirmasi kepada penyedia barang yang dibeli oleh klien tadi, dari 1.000 tadi kita ambil uji petik 10%, berarti 100 provider atau 100 rekanan kita kirimi surat konfirmasi, meskipun itu dari sisi jumlah cukup banyak, 10% dari 1.000 yaitu 100 konfirmasi, tidak akan menjadi bukti yang tepat. Kalau tujuan pengujiannya sekali lagi adalah eksistensi. Jadi dua hal ini harus kita laksanakan. Artinya kalau dengan tujuan eksistensi, pengujian aset tetap bagaimana bukti yang memadai? Secara jumlah kita mengambil misalnya 100 ini kita laksanakan cek fisik atau pengujian fisik. Oke, ini sekali lagi adalah ilustrasi. Nanti kita juga bisa kombinasikan dengan bukti-bukti yang lain agar mendapatkan jumlah 100 tadi. Yang kedua, pertimbangan biaya juga harus kita pikirkan atau kita pertimbangkan ya. Jangan sampai kita sebenarnya bisa mendapatkan bukti dengan biaya yang murah, tetapi kita memaksakan diri untuk mendapatkan bukti padahal itu sangat mahal, baik dari aspek rupiah atau nilai untuk mendapatkan bukti itu maupun dari aspek waktu lamanya kita mendapatkan bukti. Jadi biaya ini juga perlu menjadi pertimbangan ya, terutama kalau di sektor private karena dia akan mempengaruhi fee audit atau cost yang akan dia perhitungkan. Oke, ini adalah hubungan antara 4 keputusan bukti audit tadi yang sudah kita bicarakan di awal dengan kualitas-kualitas apa yang mempengaruhi bukti yang persuasif. Dari aspek prosedur audit apa yang akan kita laksanakan dan kapan kita melaksanakan bukti audit itu, maka aspek yang akan berpengaruh adalah ketepatan. Ini kita bicara tentang relevansi dan reliabilitas yang terproksikan atau diukur dengan beberapa aspek ini ya, independensi dari penyedia, efektivitas dari pengendalian internal, kemudian apakah ini melibatkan pengalaman auditor secara langsung ataukah tidak. Next adalah seberapa objektif bukti yang tersedia atau dapat kita peroleh, kemudian waktunya kapan dan kapan prosedur audit dilakukan. Maka berbicara masalah kualitas atau ketepatan bukti akan berkaitan dengan keputusan bukti audit, yaitu prosedur apa yang dilaksanakan dan kapan melaksanakan prosedur tersebut. Timingnya ya atau waktunya. Yang kedua, aspek keputusan dalam hal ukuran sampel dan item mana yang dipilih, ini berarti sangat berkaitan dengan kriteria kecukupan.
dalam bukti yang persuasif. Ukuran sampel berapa yang akan kita ambil, berapa persen atau berapa jumlah sampel yang kita yakini dia memadai, dan kemudian dari populasi yang ada, mana-mana saja item yang akan kita pilih, sehingga secara kecukupan bukti ini akan memberikan dukungan simpulan yang tepat untuk simpulan kita. Saya teruskan dulu ya, nanti kita diskusi di akhir slide ini. Di sini teman-teman, kalau nanti teman-teman membaca di literatur, ada 8 evidence atau 8 tipe audit ya. Di situ kalau nggak salah disebutnya adalah evidence type atau audit evidence type yang digunakan dalam auditing. Namun sesuai dengan diskusi atau rakor para dosen, untuk memudahkan pemahaman kita dan juga menyelaraskan dengan istilah yang ada di Indonesia, maka bahasa tipe bukti ini direvisi menjadi cara atau prosedur memperoleh bukti. Nah, nanti tipe buktinya apa? Itu adalah hasil atau output dari cara atau prosedur pemerolehan bukti ini. Kita lihat contohnya. Kalau di Arens, tipe bukti yang pertama yang disebutkan adalah physical examination, atau di luar juga bisa disebut physical checking. Kalau di Indonesia biasanya terkenal dengan istilah pemeriksaan fisik, atau uji fisik, atau cek fisik. Tiga-tiganya sama pada intinya. Ini berarti kalau physical examination ini adalah inspeksi atau perhitungan oleh auditor yang umumnya digunakan untuk memeriksa tangible asset atau aset-aset berwujud. Biasanya pemeriksaan fisik ini dilaksanakan terhadap inventory, terhadap aset tetap, dan bentuk-bentuk aset berwujud yang lain ya. Dilaksanakan langsung oleh auditor, dan bukti yang diperoleh nanti auditor akan membuat semacam berita acara atau laporan yang disebut dengan laporan cek fisik atau berita acara cek fisik. Nanti akan ditandatangani bersama antara auditor dan auditee. Yang kedua adalah konfirmasi. Ini merupakan bukti tertulis dari pihak ketiga yang gunanya digunakan untuk memverifikasi kebenaran atau mengkonfirmasi kebenaran serta akurasi informasi yang diminta oleh auditor. Jadi kalau konfirmasi itu biasanya ada informasi awal dulu yang sudah dimiliki oleh auditor berasal dari klien umumnya, kemudian kita konfirmasi kepada pihak ketiga apakah angka atau informasi yang ada di auditor tadi, yang dari klien tadi memang betul-betul tepat. Nanti bukti audit yang diperoleh adalah hasil atau surat konfirmasi. Yang ketiga adalah inspeksi ya. Inspeksi ini disebut juga kalau istilah lainnya adalah vouching atau dokumentasi. Ini berarti adalah pemeriksaan tapi dokumen gitu. Kalau yang tadi pemeriksaan fisik itu adalah physical examination, maka inspection atau vouching atau dokumentasi ini umumnya diterapkan untuk dokumen. Maka auditor pada saat membuat prosedur inspeksi atau melaksanakan vouching dan dokumentasi ini akan mendapatkan hasil atau berupa laporan inspeksi atau kopi dokumen tadi juga boleh, atau analisis terhadap dokumen yang diperiksa. Next adalah prosedur analitis. Sudah kita bahas berkali-kali ya, maka di fase ini yang kita maksud adalah prosedur analitis pada fase pelaksanaan. Ini merupakan evaluasi informasi keuangan dan penilaian hubungan yang logis antara data-data finansial, antara data non-finansial maupun antara data finansial dengan data non-finansial. Nanti buktinya apa? Auditor akan menyajikan hasil atau perhitungan prosedur analisis yang dilaksanakan oleh auditor sendiri. Next adalah inquiry. Ini bisa kita artikan permintaan data atau permintaan informasi kepada klien sebagai tanggapan atau jawaban atas pertanyaan auditor. Dan ini bisa dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis. Walaupun dilaksanakan secara lisan, proses permintaan keterangannya pada umumnya nanti akan dibuat juga secara tertulis sehingga kita memperoleh bukti yang disebut dengan berita acara interview atau berita acara wawancara. Keenam adalah rekalkulasi atau penghitungan ulang. Ini berarti auditor membuat sebuah proses penghitungan kembali atau perhitungan ulang atas angka yang sudah disusun oleh klien. Misalnya kalau
kita ingin menguji penyusutan aset tetap, klien sudah memberikan perhitungan, atau kita membuat aging schedule untuk piutang gitu ya, klien sudah punya perhitungan, lalu kita menghitung ulang untuk memastikan angkanya sudah tepat ataukah belum, ini disebut dengan rekalkulasi. Yang ketujuh adalah re-performance, saya tambahkan istilah yang juga mirip adalah walkthrough. Walkthrough ini berarti pengujian auditor secara independen atas baik dia prosedur akuntansi, berupa sistem, berupa standar operating and procedure, berupa langkah, berupa cara input, dan seterusnya, maupun pengendalian-pengendalian yang dilakukan oleh klien. Jadi biasanya kalau kita melaksanakan walkthrough itu kita mengikuti betul apa yang dilaksanakan oleh klien sehari-hari. Nanti kita akan bisa gambarkan hasil dari performance atau hasil walkthrough ini dalam bisa flowchart, bisa laporan narasi, dan seterusnya. Dan prosedur terakhir atau ke-8 adalah observasi. Observasi ini agak sedikit berbeda dengan re-performance ya. Kalau re-performance atau walkthrough itu kita biasanya aktif, kita melaksanakan seolah-olah menjadi klien, melaksanakan prosedur dengan aktif, tapi kalau observasi ini sifatnya pasif. Jadi kita mengamati, melihat proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh klien. Kalau dalam bahasa saya ini dari kejauhan. Dari kejauhan itu artinya apa? Kita tidak terlibat langsung dalam proses yang dijalankan klien saat itu. Jadi kita betul-betul melihat saja mereka melakukan apa sesuai dengan prosedur yang ada. Demikian tadi ada 8 prosedur audit, dan standar sudah memberikan hubungan ya di sini, digambarkan hubungan antara standar audit, tipe perolehan atau cara perolehan bukti, dan apa 4 keputusan terkait dengan bukti audit tadi. Di auditing standar, yang bagian tengah ini mengatur pengumpulan bukti yang harus dilaksanakan oleh auditor. Kemudian ke bawah, sekali lagi types of evidence ini kita artikan sebagai perolehan bukti dengan 8 prosedur di sebelah kiri ya. Physical examination sampai dengan observation. Kemudian yang di sebelah kanan kita berbicara tentang masalah kecukupan dan juga ketepatan bukti, sufficient appropriate evidence, sebagai bukti yang persuasif yang kita harus peroleh dari 8 cara perolehan bukti tadi. Selanjutnya dari 8 perolehan prosedur mendapatkan bukti tadi akan kita kumpulkan sehingga menjadi sebuah audit prosedur yang lengkap. Nanti akan kita bahas di chapter 12. Audit prosedur ini memuat instruksi-instruksi yang spesifik di sebelah kanannya ya, untuk mendapatkan atau untuk mengumpulkan berbagai jenis bukti. Sekali lagi, ada bukti, dikumpulkan dengan 8 cara perolehan bukti tadi. Nah, cara mengumpulkan narasi kalimatnya, untuk mendapatkan bukti apa, jumlahnya berapa, dan seterusnya, ini menjadi sebuah kumpulan instruksi yang nanti akan tertuang dalam sebuah prosedur audit. Dan prosedur audit ini juga terkait dengan sample size atau ukuran sampel, item mana yang dipilih, dan juga timingnya atau kapan akan mengambil bukti itu sesuai dengan tadi ya 4 keputusan mengenai masalah bukti audit. Di awal, saya juga sudah menyinggung bahwa ketepatan bukti atau appropriateness dari sebuah bukti akan ditentukan oleh beberapa subunsur atau beberapa kriteria. Yang pertama adalah independensi penyedia, yang kedua adalah seberapa baik internal control, yang ketiga adalah pengetahuan langsung dari auditor, yang keempat adalah kualifikasi dari penyedia bukti, dan yang terakhir adalah tingkat objektivitas dari evidence atau dari bukti yang akan kita peroleh. Di paling kiri kolom pertama, types of evidence ini akan berbicara apa prosedur yang akan kita laksanakan. Kemudian misalnya kalau dia cek fisik atau physical examination, providernya atau penyedia buktinya sangat tinggi, yaitu auditor sendiri kan, karena auditor sendirilah yang melaksanakan atau melakukan cek fisik, dia terlibat langsung dalam proses perolehan buktinya. Yang kedua, bagaimana efektivitas SPI-nya ini akan bervariasi ya, dari mulai tidak efektif sampai dengan sangat efektif, karena berbicara SPI sekali lagi bukan tentang auditor, tapi tentang bagaimana klien menerapkan SPI secara memadai. Bisa jadi kalau
physical examination tadi dilaksanakan sendiri oleh auditor, tapi kalau misalnya hasil SPI-nya atau assessment terhadap risiko pengendaliannya tinggi, berarti pengendaliannya buruk, ya bisa jadi hasil cek fisiknya akan mendapatkan hasil yang kurang baik gitu. Yang ketiga adalah pengetahuan langsung dari auditor. Tentu ini tinggi karena pada saat pelaksanaan cek fisik, sekali lagi auditor melaksanakan sendiri, ditemani oleh auditee tentu saja atau ditemani oleh klien. Yang keempat adalah provider atau penyedia buktinya juga tinggi karena itu disajikan sendiri oleh auditor. Dan terakhir adalah evidence-nya dianggap sangat objektif. Contoh yang kedua adalah konfirmasi ya. Independensinya secara umum relatif tinggi, kecuali nanti kalau misalnya kita konfirmasi kepada pihak ketiga yang ada hubungan istimewa dengan klien, maka biasanya akan ada risiko providernya tidak independen. Untuk internal kontrol kita tidak bisa menilai karena yang menyediakan adalah pihak ketiga, tapi auditor direct knowledge-nya low, karena kita tidak mengetahui langsung angka ini tuh dari mana, atau mungkin bagaimana prosesnya, ini sangat tergantung pada penyedia bukti dari pihak ketiga. Artinya direct knowledge-nya sekali lagi rendah ya, berbeda dengan cek fisik yang tadi betul-betul disajikan atau dilaksanakan oleh auditor. Kualifikasi providernya juga sama atau mirip dengan masalah independensi tadi ya. Pada umumnya tinggi, pada umumnya. Tapi bisa jadi kita juga minta konfirmasi pada satu saat kepada pihak-pihak yang ternyata kurang qualified. Dan objektivitasnya untuk konfirmasi ini juga relatif tinggi. Dan seterusnya saya ingin contohkan satu lagi untuk inquiry atau permintaan informasi kepada klien ya. Untuk independensinya kalau kita minta misalnya wawancara kepada klien ini akan rendah karena informasi apapun tergantung dari cara klien menyajikan atau menjawab pertanyaan dari kita. SPI-nya kita tidak bisa ukur, tidak bisa diterapkan, karena biasanya ini bergantung pada sifat atau model kita untuk mendapatkan informasi tadi ya. Kalau misalnya wawancara, tentu proses SPI-nya bukan di wawancaranya, tapi pada pengukuran dari transaksi atau siklusnya. Direct knowledge-nya juga rendah, kita sangat bergantung pada klien untuk menyajikan informasi, dan kualifikasi providernya tergantung. Kalau kita ketemu klien yang memang secara tupoksi dia menangani bagian itu, bagian yang kita tanyakan tentu dia tinggi. Tapi kalau pas kita nanyanya ke klien yang tidak ada hubungannya dengan siklus atau transaksi yang ingin kita tanyakan, maka inquiries-nya menjadi rendah. Dan objektivitas dari evidence-nya juga bervariasi dari mulai rendah sampai tinggi. Maka biasanya kalau inquiry atau wawancara, terutama kepada klien, ini tidak tepat kita gunakan sebagai satu-satunya bukti. Kita perlu memperkuat dengan berbagai jenis bukti yang lain. Selanjutnya, kita melihat juga prosedur analitis di sini ya. Prosedur analitis yang dilaksanakan berbeda dengan prosedur analitis yang sebelumnya sudah kita bahas dalam fase perencanaan. Kita akan melaksanakan prosedur analitis pada bab ini, berarti yang dimaksud adalah yang kedua, fase pengujian atau pelaksanaan pemeriksaan, yang nanti kalau di fase reporting akan dilanjutkan lagi prosedur analitis tahap ketiga pada saat penyelesaian. Di sini dijelaskan bahwa pada saat pengujian atau pelaksanaan pemeriksaan ini, prosedur analitis tidak menjadi satu hal yang diwajibkan, tetapi akan sangat membantu perolehan bukti. Kenapa tidak wajib? Karena ada berbagai alternatif yang bisa kita laksanakan untuk mendapatkan bukti. Dan kalau pengalaman saya, prosedur analitis pada tahap pelaksanaan ini sangat bermanfaat, terutama untuk melihat tren ya, untuk membantu auditor memfokuskan pada item mana yang diambil dari sebuah populasi, itu contohnya. Yang kedua adalah timingnya. Pada bulan atau periode mana kita perlu mengambil bukti. Misalnya, dalam tren transaksi 1 tahun, ketika kita buatkan prosedur analisis sederhana saja gitu, kita kumpulkan transaksinya atau database-nya, kemudian kita buat pivot table pada Excel, maka kan bisa kita lihat jumlah transaksinya tiap bulan, kemudian tren transaksinya, bulan apa yang vouchernya paling banyak, atau bulan apa yang transaksinya paling tinggi, dan seterusnya. Maka sangat bermanfaat prosedur analitis ini sebagai pembuka atau pintu gerbang untuk prosedur audit selanjutnya.
Dan seperti hanya wawancara atau inquiry tadi, menurut saya kalau prosedur analitis ini jangan sampai dijadikan sebagai satu-satunya bukti ya. Kita harus mengumpulkan berbagai bukti yang lain. Kegunaan prosedur analitis ini sangat bergantung pada bagaimana cara kita mengambil perbandingan-perbandingan yang tepat ya. Dan biasanya auditor bisa mengambil berbagai benchmark, bisa berupa data industri, kemudian data yang dimiliki oleh klien atau data laporan keuangan dari periode-periode yang lalu, kemudian apa ekspektasi atau apa hasil prediksi klien atas kinerja tahun berjalan. Biasanya ini misalnya kita lihat IQ-nya atau indikator kinerjanya atau KPI-nya, dan sebaliknya kita juga bisa membuat ukuran-ukuran atau ekspektasi dari si auditor. Ketika kita tahu trennya industri atau kompetitor seperti apa, maka kita bisa punya ekspektasi dan kita bisa membandingkan dengan realita yang ada pada klien tersebut. Ini berbagai contoh hubungan antara rasio yang bisa dipakai dan apa possible misstatement atau salah saji yang mungkin saja terjadi. Yang pertama adalah dicontohkan raw material turnover untuk sebuah perusahaan manufaktur, maka salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji pada inventory atau pada COGS atau pada perhitungan keusangan atau raw material dan inventory yang bisa susut gitu. Yang kedua adalah menghitung rasio atau perbandingan antara komisi penjualan dibagi dengan net sales. Di situ kita bisa mengukur juga apa salah saji yang mungkin saja terjadi pada sales commission. Kalau komisinya ditetapkan taruhlah sesuai SOP 1%, kemudian kita sudah bisa menghitung total penjualan dalam 1 tahun, angka sales commission-nya jauh lebih tinggi misalnya, maka tentu akan ada potensi salah saji pada sales commission. Dan seterusnya, nanti bisa dibaca masing-masing, sekali lagi apa rasio yang bisa kita pakai dan salah saji apa yang mungkin bisa diidentifikasi dari rasio tersebut. Berkaitan dengan juga prosedur audit yang sudah kita bahas, ada yang disebut dengan data audit analysis atau analisis data audit ya, ADA. Ini merupakan, kalau didefinisikannya, ilmu dan seni ya. Dia ada ilmu, tapi ada juga semacam trik, cara pemahaman dari si auditor, bagaimana seorang auditor itu bisa menemukan, menganalisis pola-pola atau anomali yang terjadi. Dari anomali, dari pola tersebut, auditor bisa mengekstraksi atau menghasilkan informasi yang berguna dan nanti bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan prosedur audit lebih lanjut. ADA ini, atau analisis data audit ini bisa kita buat melalui berbagai model ya. Kita membuat analisis bisa, kita membuat pemodelan bisa, kita membuat visualisasi untuk memudahkan gambaran juga bisa, dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan audit. Kalau teman-teman lihat, bisa kita lihat contohnya di Twitter ya. Teman-teman kalau lihat Twitter, biasanya akan ada beberapa analis yang membahas tentang persebaran informasi melalui Twitter, seperti menggunakan aliran sinar matahari gitu ya, atau sunburst gitu. Pancaran sinar kalau misalnya kita terjemahkan ya. Dia akan melihat siapa mengkomen tweet siapa, kemudian siapa yang meretweet dan seterusnya, pihak-pihak mana dan seterusnya, akan tergambar secara visual dalam bentuk dot-dot atau titik-titik atau dalam bentuk garis-garis pola tertentu. Kemudian kalau teman juga tertarik, misalnya dalam hal big data, sekarang penyajian angka biasanya tidak selalu dalam bentuk angka absolut 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi bisa digambarkan dalam bentuk histogram atau dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang menggambarkan ukuran dari nilai-nilai yang mau dianalisis. Jadi berbagai cara ya, berbagai manfaat dari ada ini atau ide ini, dan ini tersedia dari mulai software yang murah atau bahkan gratis sampai yang mahal, dari yang sederhana sampai yang komplit atau yang canggih. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan ini beberapa hal, artinya tidak selalu kita memerlukan ADA ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek kalau kita mau memakai analisis ini dalam membantu audit kita. Yang pertama adalah apakah kita mudah mengakses data, bagaimana cara kita untuk menyiapkan data, kemudian apakah
EDI ini memang bermanfaat dalam mengevaluasi relevansi dan keandalan data yang akan kita cek atau kita analisis. Yang keempat adalah ada situasi-situasi bahwa EDI ini bisa mengidentifikasi sejumlah besar pengecualian ya. Kita bisa ketemu anomali dari EDI ini dan kadangkala ini membutuhkan judgement, bisa diselesaikan dengan EDI-nya itu sendiri, tapi bisa juga EDI hanya berhenti sebagai alat bantu, tetap membutuhkan judgement dari auditor. Dan yang terakhir adalah perlu adanya dokumentasi dalam penggunaan EDI dan penggunaan seluruh tools-nya. Penggunaan seluruh tools audit itu perlu ada dokumentasinya. Biasanya disebut dengan audit trail atau jejak audit. Analisis data audit ini berbagai macam bentuknya, dari mulai artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian proses-proses yang nanti melibatkan proses robotik, meskipun kalau di Indonesia setahu saya yang kedua ini jarang ya, tapi kalau machine learning dan deep learning ini sudah mulai banyak ada dalam tools-tools audit, termasuk karena juga berhubungan dengan tadi ya, kecerdasan buatan dalam software atau tools audit. Oke, dan yang ke-7, ini kita berbicara tentang rasio-rasio keuangan, masih berhubungan dengan prosedur analisis tadi ya. Di prosedur analitis tadi ada pelaksanaan prosedur analitis di fase perencanaan dan pelaksanaan, dan kemudian di periode terakhir atau di fase terakhir adalah proses prosedur analitis dalam fase pelaporan. Ini akan bermanfaat dalam review akhir dari sebuah laporan keuangan yang akan diaudit. Kemudian auditor perlu memastikan bahwa perbandingannya setara ya, artinya jangan sampai kita membuat rasio yang tidak tepat atau menyusun rumusan-rumusan yang tidak benar sehingga malah mengacaukan laporan atau hasil auditnya, tapi kita bisa menggunakan rasio-rasio yang memang sudah teruji, rasio-rasio yang sudah secara umum digunakan. Contohnya di sini ada rasio untuk melunasi kemampuan untuk melunasi utang jangka pendek, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka panjang, dan seterusnya, serta beberapa rasio yang mungkin di luar ini masih banyak di luar sana dan bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan prosedur analitis. Tujuan terakhir atau tujuan belajar yang terakhir adalah dokumentasi audit. Di awal tadi juga sudah disinggung di mind map kita bahwa dokumentasi audit ini merupakan kumpulan atas catatan dari prosedur audit yang dilakukan. Jadi tadi kita sudah melihat ada 8 prosedur audit atau 8 cara untuk mendapatkan bukti audit. Dari 8 prosedur itu kita mendapatkan bukti audit yang relevan dan kemudian kita bisa membuat simpulan. Maka ketika prosedur-prosedur tadi kita kumpulkan, lakukan konfirmasi kepada XYZ, kemudian lakukan cek fisik terhadap aset tetap, dan seterusnya, sampai kita sudah mengumpulkan berbagai jenis prosedur audit, maka kumpulan dari prosedur audit ini adalah dokumentasi audit. Kenapa dokumentasi audit ini sangat penting? Yang pertama, kita bisa gunakan sebagai dasar untuk perencanaan audit. Jadi, kita bisa mengambil kertas kerja audit atau dokumentasi audit dari tahun lalu, kita gunakan untuk merencanakan audit tahun berjalan. Dan sama, hasil dari audit tahun berjalan ini yang akan kita buat sebagai dokumentasi audit akan bermanfaat bagi auditor tahun berikutnya untuk merencanakan audit tahun depan. Yang kedua, dokumentasi audit ini penting karena merupakan semacam bukti, semacam cara bagi auditor untuk menyajikan hasil pengujiannya. Misalnya kita ditanya, apakah Anda sudah menguji akun X? Kalau kita bilang sudah, terus ditanya, apa buktinya? Buktinya adalah prosedur audit yang kita laksanakan, telah kita dokumentasikan, beserta apa hasil yang diperoleh dari prosedur itu. Dan ini juga berkaitan dengan yang ketiga, dari bukti audit yang kita kumpulkan dalam dokumentasi audit ini akan relevan dengan opini apa atau laporan audit apa yang disimpulkan dari prosedur audit tadi. Dan terakhir adalah perlu adanya sebuah review untuk memastikan kualitas, biasanya kita sebut dengan quality assurance atau quality control dari atasan kita. Kalau di auditor berarti dia adalah supervisor atau pengendali teknis dan juga partner atau penanggung jawab dari audit. Maka
bagi si supervisor dan partner untuk memastikan bahwa auditnya berkualitas, dia harus mereview kertas kerja yang disusun oleh tim audit. Pada prinsipnya dokumentasi audit ini merupakan milik dari auditor ya, bukan milik auditi. Karena dokumen aslinya adalah milik auditi, kemudian kita bisa minta copy, minta analisis, melakukan perhitungan ulang dan seterusnya. Hasil dari prosedur tadi akan menjadi milik auditor. Dan meskipun ini menjadi milik auditor, prakteknya atau anggota-anggota dalam kantor akuntan publik ini tidak boleh mengungkapkan informasi klien, terutama informasi yang rahasia, apapun informasi tersebut tanpa persetujuan khusus dari klien. Jadi tidak boleh sekali lagi informasi rahasia yang dimiliki klien diungkapkan tanpa persetujuan dari klien. Next adalah kewajiban untuk memelihara atau menyimpan standar audit. Yang pertama, kalau perusahaan swasta harus mempertahankan, kantor akuntan publik harus mempertahankan dokumentasi audit dari audit atas perusahaan swasta selama kurang lebih 5 tahun. Kalau perusahaan publik ini dipertahankan dalam waktu kurang lebih 7 tahun. Artinya selama 5 dan 7 tahun ini, kertas kerja pemeriksaan harus tetap tersimpan. Dan dokumentasi audit tadi disebut dengan dokumentasi yang terstruktur. Karena apa? Karena perlu diatur filingnya atau pengaturannya. Pengaturan dalam file ini atau pengorganisasian isi dan jenis audit evidence ini biasanya terdiri dari 2 secara umum. Yang pertama adalah berkas-berkas permanen. Isinya adalah sifat data yang berkelanjutan atau berulang dari tahun demi tahun, tetapi masih relevan untuk digunakan terus-menerus. Saya tadi contohkan ada peraturan dari regulator, dari pemerintah, kemudian dari internal perusahaan berupa SOP atau aturan-aturan lain, kemudian struktur, kalau misalnya memang struktur perusahaan itu tidak berubah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian akta pendirian dan seterusnya, ini masuk ke dalam berkas permanen. Yang kedua adalah current file atau berkas saat ini, adalah dokumentasi atau berkas-berkas yang diperoleh pada saat audit dilaksanakan. Ini biasanya berkaitan dengan transaksi pada tahun berjalan. Kita memperoleh kwitansi, kita memperoleh voucher, kita melaksanakan rekalkulasi atas saldo tahun berjalan, dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari current file. Nantinya akan dibuatkan semacam indeksasi bukti audit atau indeksasi dokumen audit atau indeksasi kertas kerja pemeriksaan, dan ini bisa berbeda-beda dari satu kantor akuntan publik dengan kantor akuntan publik yang lain, atau dari kantor akuntan publik dengan badan pemeriksa yang ada di sektor publik. Misalnya kalau di tempat saya bekerja, audit filenya itu dikumpulkan dulu dalam 3 kelompok besar ya, yaitu permanent file, current file, dan reporting file. Kalau di sini dicontohkan oleh Arens, dia mengorganisasikan kertas kerja dari mulai financial statement audit report, kemudian working trial balance, ke bawah itu sebagian besar adalah current file, ada test of detail, ada test of control, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, dan juga ada permanent file. Jadi sekali lagi, modelnya apa diserahkan kepada kantor akuntan publik yang bersangkutan. Yang penting dia mengerti ini adalah current file, dan yang satunya lagi adalah permanent file. Oke, demikian tadi sharing untuk slide pertemuan ke-6 mengenai masalah audit evidence. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Ada pertanyaan? Belum ada? Tidak sedang asik mengerjakan tugas kan ya? Oke. Yakin ya, belum ada? Kalau belum, saya lanjutkan ke materi kedua. Iya, Aulia Pak, mau nanya? Enggak, Pak. Enggak. Sejauh ini belum ada. Oke. Gampang kan ya tentang audit evidence?
Intinya kita atau auditor atau teman-teman bisa membedakan prosedur audit apa untuk memperoleh dokumen atau bukti apa. Itu intinya. Nah, berkaitan dengan audit evidence ini kita akan masuk ke slide 12, yaitu keseluruhan dari prosedur pemeriksaan atau overall audit strategy and audit program. Sudah muncul ya? Ada 7 pembelajaran di sini. Yang pertama adalah menggunakan 5 jenis pengujian audit untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara tepat. Apa sih yang dimaksud dengan 5 jenis pengujian ini? Pengujian ini yang pertama adalah risk assessment. Risk assessment atau prosedur penilaian risiko. Yang keempat, jenis pengujiannya nanti akan ada di belakang setelah ini. Auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko signifikan yang disebabkan terutama oleh error. Meskipun kita juga sudah mendiskusikan bahwa risiko dari kesalahan atau salah saji dalam laporan keuangan juga bisa muncul dari fraud. Maka di sana ada fraud risk assessment. Tapi kalau yang ditekankan di sini, prosedur penilaian risikonya adalah terkait dengan audit model yang sudah kita diskusikan di pertemuan lalu ya. Berarti auditor menilai inherent risk, menilai control risk, menilai acceptable audit risk, dan juga plan detection risk. Jadi untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut, auditor perlu melaksanakan tes atau pengujian yang digambarkan sebagai prosedur audit lebih lanjut atau pengujian lebih lanjut. Nanti jangan bingung dulu ya, tadi kan sudah ada 8 gitu. Apa bedanya dengan yang 4 ini? 4 jenis pengujian ini akan menggambarkan prosedur audit apa yang akan dilaksanakan secara lebih lanjut yang dilakukan oleh auditor sebagai respon terhadap risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. 4 prosedur ini yang pertama adalah test of control, uji pengendalian. Uji pengendalian ini digunakan untuk menentukan apakah internal control klien telah efektif ataukah belum. Nah, dengan cara apa? Ya bisa dengan 8 teknik untuk mendapatkan bukti tadi gitu. Jadi uji pengendalian bisa dilaksanakan dengan wawancara, uji pengendalian bisa dilaksanakan dengan observasi, uji pengendalian bisa dilaksanakan dengan misalnya cek fisik, uji pengendalian bisa dilaksanakan konfirmasi, dan 8 tadi akan bisa kita laksanakan untuk uji pengendalian. Yang kedua adalah substantive test of transaction atau uji substantif atas transaksi. Ini tujuannya adalah untuk menentukan apakah ketujuh asersi ya, ini bukan ketujuh asersi yang berkaitan dengan tujuan audit telah dipenuhi oleh masing-masing kelas transaksi. Jadi misalnya kita tadi bicara masalah existence gitu. Existence akan kita uji dengan cek fisik. Ini adalah bagian dari contoh dari substantive test of transaction. Kita berbicara tentang masalah akurasi, maka kita melaksanakan rekalkulasi terhadap perhitungan yang dimiliki oleh klien. Kita berbicara tentang masalah apakah perhitungan klien atas tadi penyisian aset tetap sudah tepat. Ini juga sama, kita akan melaksanakan rekalkulasi. Kemudian kita ingin melihat apakah saldo piutang milik pihak ketiga betul-betul angkanya eksis terjadi dan angkanya benar, maka kita laksanakan konfirmasi utang atau konfirmasi piutang kepada pihak ketiga. Jadi asersinya akan ditetapkan dulu, kemudian kita akan menguji 7 asersi tersebut dengan prosedur audit yang 8 jenis tadi. Saya lupa menambahkan, kalau test of control ini biasanya banyak dilaksanakan dengan bisa observasi, bisa dengan wawancara, nanti akan dijelaskan juga di slide-slide berikutnya ya. Tetapi kalau test of control ini, fokus utamanya adalah bukan asersi pada level akun, bukan asersi pada level siklus, tetapi bagaimana penerapan internal control dalam transaksi yang dilaksanakan oleh klien. Jadi sifatnya biasanya lebih wide gitu, lebih luas kalau masalah uji pengendalian ini. Yang ketiga adalah
substantif analytical procedure atau prosedur analitis secara substantif. Berarti kalau SAP ini prosedur analitis pada fase pelaksanaan, digunakan untuk melihat ada nggak salah saja dalam laporan keuangan untuk menyediakan bukti-bukti yang sifatnya substantif. Bisa juga kita lihat kalau substantif analytical procedure ya. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan, membandingkan angka dan dengan cara perbandingan vertikal itu berarti satu akun dengan akun yang lain dalam sebuah laporan gitu. Kita bandingkan aset lancar dengan total aset, kita bandingkan aset tetap dengan total aset dan seterusnya, maka ini menjadi contoh dari analytical procedure secara vertikal, atau kita bandingkan secara horizontal dari satu laporan ke laporan yang lain. Misalnya kita bandingkan belanja modal atau pembelian untuk aset tetap, kita bandingkan dengan mutasi tambah aset tetap pada tahun berjalan. Apapun perbandingan akun antara satu laporan dengan laporan yang lain, maka itu menjadi contoh dari prosedur analitis secara horizontal. Nah, prosedur analisis vertikal dan horizontal ini akan juga menjadi dasar untuk memudahkan kita mendeteksi ada atau tidaknya salah saji dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah test of detail balance atau pengujian saldo akhir ya. Fokusnya adalah pada saldo akhir buku besar, baik pada neraca maupun laba rugi. Dan ini pada umumnya adalah berkaitan dengan asersi, presentation, and disclosure. Jadi sekali lagi, pengujian pada test of detail balance ini tidak hanya berhenti pada angka yang tersaji pada laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi, tetapi juga menguji kembali rincian-rincian yang tersaji dalam catatan atas laporan keuangan. Sama juga dengan tahapan sebelumnya dalam pengumpulan bukti, pada pelaksanaan prosedur audit yang 4 prosedur kelanjutan ini, EDA juga bisa kita gunakan dengan seluruh proses ya. Nanti kalau nggak salah ada di sini. Nah, sebelum kita bicara tentang pelaksanaan EDA pada seluruh prosedur audit, ini adalah gambaran hubungan dari audit prosedur lanjutan 4 kelompok ini dengan audit risk model. Kita lihat di atas rumusan audit risk modelnya dan di bawah adalah audit prosedur lanjutannya atau prosedur audit lebih lanjutnya. Kalau test of control atau uji pengendalian, berarti dia sangat relevan kita gunakan untuk menilai control risk. Seberapa jelek atau seberapa baik pengendalian klien untuk melihat control risk, kita akan menggunakan test of control atau pengujian pengendalian. Untuk substantive test of transaction, ini akan relevan dengan control risk dan juga plan detection risk. Sementara kalau substantive analytical procedure dan test of detail balance, ini akan kita gunakan sebagai cara untuk memastikan angka atau nilai pada PDR. Dan gabungan dari 4 prosedur ini, TOC, STOT, kemudian SAP, dan TDB, diharapkan akan memberikan evidence atau bukti audit yang cukup dan tepat. Sekali lagi, aspek kualitas dan kuantitasnya akan terpenuhi dengan 4 hal ini. Contohnya, ini ada sebuah transaksi ya, penjualan dan collection cycle ya. Paling kiri ada akun sales, di tengah ada account receivable atau piutang usaha atau piutang dagang ya, yang kanan ada cash. Pada saat terjadi transaksi penjualan secara kredit, berarti di situ akan terpengaruh atau memberikan pengaruh pada sales dan juga account receivable. Transaksinya akan diaudit dengan cara test of control. Misalnya untuk menguji pengendalian dari proses penjualan sudah tepat belum sih? Kalau misalnya mau jual, maka sudah ada pesanan pembelian dari pihak ketiga. Kemudian kalau mau jual secara kredit, sudah ada term and condition yang harus dipenuhi kedua belah pihak dan itu diperjanjikan. Kemudian sudah ada approval dari atasan langsung pada saat pembeliannya atau penjualannya dilaksanakan secara kredit. Maka itu menjadi contoh dari test of control. Sekali lagi untuk memastikan pengendalian dalam proses penjualan secara kredit sudah dipenuhi. Next adalah pada
kalau kita sudah meyakini pelaksanaan pengendaliannya bagaimana, kita akan melihat angka penjualannya tadi dicatatnya benar nggak di jurnal. Kemudian inventory atau aset yang misalnya dijual, apakah itu sudah tepat jumlah yang keluar atau jumlah masuk sesuai dengan angka yang ada pada voucher atau invoice. Maka ini kita sebut sebagai mengaudit dengan substantive test of transaction. Jadi seluruh asersi-asersinya, keberadaannya bagaimana? Apakah memang barang yang dijual itu sudah keluar dari gudang secara real? Hak dan kewajibannya bagaimana? Apakah barang yang dijual itu memang betul-betul dimiliki oleh klien dan saat berpindah maka sudah memang diserahkan kepada pihak pembeli atau pihak ketiga? Dan juga termasuk misalnya cut off atau timing. Apakah benar-benar transaksinya itu terjadi pada tahun berjalan? Maka ini menjadi bagian dari pelaksanaan audit substantive test of transaction. Selanjutnya pada akhir periode atau akhir tahun, katakanlah 31 Desember, kita ketemu ada ending balance baik di sales maupun di account receivable, akan diaudit dengan substantive analytical procedure dan juga dengan test of detail balance untuk memastikan bahwa angka yang di situ berarti total penjualan itu sudah benar atau sudah akurat, kemudian penjualan yang dilaksanakan secara kredit berarti total angka kreditnya sudah sama atau total piutangnya sama dengan nilai penjualan. Kalau misalnya ada pembayaran secara cash, ditambahkan nilai piutang dengan cash sama dengan total penjualan. Itu misalnya adalah contoh sederhana dari pelaksanaan substantive analytical procedure. Jadi rumusan-rumusan yang nanti akan menjadi output dari laporan keuangan akan kita uji dengan substantive analytical procedure. Nah, rincian-rinciannya, terutama yang tersaji dalam catatan atas laporan keuangan, kita bisa audit dengan prosedur test of detail balance. Sama juga ya, di sebelah kanan nanti kalau hubungannya antara cash in bank dengan account receivable juga sama. Pada saat transaksi secara kredit ada pelunasan, maka akan ada pelaksanaan audit test of control untuk melihat proses pelunasan itu apakah sudah tepat, waktunya atau prosedurnya sudah sesuai dengan SOP perusahaan dan seterusnya, sampai nanti saldo akhirnya diperiksa dengan SAP. Untuk penggunaan EDA sendiri pada seluruh prosedur audit lanjutan ini juga bisa dipakai. Kita bisa memakai EDA dari sisi perencanaan, di risk assessment, sampai pelaksanaan, ya mulai TOC sampai test of detail balance. Tadi kan kita sudah belajar ya teman-teman ya, 8 prosedur pemerolehan bukti yang itu bisa kita pilih dalam 4 pengujian tadi gitu. Tapi tentu akan ada bisa muncul pertanyaan gitu ya. Pengujian mana sih yang perlu kita pakai atau pengujian apa yang akan kita laksanakan untuk membuktikan satu asersi tertentu? Maka biasanya ini akan ada proses penggabungan gitu, akan dilaksanakan mix atau kombinasi dari 5 jenis testing tadi, tetapi pada satu waktu mungkin 1-2 jenis itu yang dilaksanakan saja, jadi tidak harus 5-5-nya dilaksanakan. Atau 5-5-nya dilaksanakan tapi penekanan yang terbesar pada satu cara atau satu prosedur audit. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ketersediaan dari jenis bukti. Kalau misalnya yang tersedia mayoritas adalah cek fisik atau bukti-bukti yang bisa dilahirkan dari wawancara misalnya, maka kita akan memberikan perhatian atau memberikan fokus kepada bukti dari cek fisik dan dari wawancara. Kemudian kalau yang misalnya jenis bukti paling mudah, biasanya yang paling mudah atau paling gampang dipenuhi itu adalah dari dokumentasi ya, dari inspeksi dokumen. Itu biasanya tidak pernah ditinggalkan oleh auditor. Salah satu jenis bukti adalah dokumentasi, selain prosedur analitis. Yang kedua adalah biaya. Biayanya ini relatif besar atau relatif kecil untuk masing-masing testing gitu. Kalau misalnya interview itu biasanya relatif murah biayanya, kemudian kita bisa mengutamakan prosedur audit yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan prosedur audit yang mahal, sepanjang tujuan auditnya dipenuhi. Tidak boleh sebaliknya ya, kita mengabaikan bukti audit karena mahal. Tapi kita harus ketemu dulu, kalau bukti audit yang mahal ini tidak bisa kita peroleh, ada nggak prosedur alternatif untuk mendapatkan bukti lain yang tetap mendukung
temuan kita, tetap mendukung kesimpulan kita, tetapi biayanya relatif murah. Kemudian adalah efektivitas SPI dan juga inherent risk. Kalau misalnya SPI-nya bagus, inherence-nya rendah, berarti mungkin test of control-nya kita nggak terlalu perbanyak gitu ya. Karena begitu kita sudah laksanakan test of control, kemudian hasilnya bagus, biasanya akan berlanjut kepada prosedur audit berikutnya gitu. Oh, kalau test of control-nya bagus, kita berarti bisa kurangi substantif testnya. Sebaliknya, kalau dari awal kita nggak meyakini SPI dari klien, biasanya auditor akan fokus dulu kepada test of control. Test of control-nya dibanyakin dulu sampai dia yakin bagus ataukah tidak gitu. Sehingga nanti dia akan bisa memutuskan berapa jumlah bukti dan apa prosedur audit yang akan dilaksanakan pada periode lanjutan. Ini next adalah ketersediaan dari jenis bukti. 4 prosedur tadi biasanya akan menyediakan bukti-bukti yang spesifik gitu ya. Ya kalau misalnya kita test of control-nya dengan wawancara, berarti kita hanya akan memperoleh hasil audit berupa atau bukti audit berupa wawancara. Kalau kita melakukan konfirmasi, berarti ya hasil atau bukti audit yang diperoleh adalah konfirmasi. Agak sulit kalau kita melaksanakan konfirmasi, hasil audit yang kita peroleh buktinya adalah hasil konfirmasi sekaligus prosedur analitis. Atau kebalikannya, kalau kita laksanakan prosedur analitis, tentu kita tidak akan mendapatkan cek fisik pada saat yang bersamaan. Kalau kita memang hanya mengandalkan prosedur analitis saja. Jadi perlu dilaksanakan sekali lagi bauran atau modifikasi atau campuran dari berbagai prosedur audit yang tersedia. Biaya tadi sudah ya, kita perlu memperhatikan mahal atau murahnya biaya untuk kita laksanakan prosedur auditnya. Dan ini secara relatif diurutkan dari yang paling murah. Itu yang pertama adalah analytical procedure. Kenapa murah? Ya karena dilaksanakan auditor sendiri, biasanya nggak perlu kemana-mana, hanya mengandalkan laptop dan mungkin kalau perlu paling software. Kalaupun tidak ada software audit tertentu, menggunakan misalnya Excel pun sudah bisa kita laksanakan. Next adalah prosedur risk assessment, juga sama karena dilaksanakan oleh auditor sendiri. Paling mentok tambah untuk kita perlu menilai control risk, itu biasanya kita paling hanya baca-baca dokumen atau interview kepada manajemen. Relatif murah, termasuk juga test of control ya, mirip dengan risk assessment. Kalau test of control ini mayoritas juga dilaksanakan dengan wawancara kepada manajemen dan juga mengenali dokumen dari internal manajemen. Substantive test of transaction dan test of detail balance ini relatif mahal karena biasanya kalau misalnya kita ingin menguji transaksi yang lokasinya tidak berada pada kantor pusat atau kantor yang akan kita laksanakan audit, seperti misalnya saya sekarang gitu ya, sedang ada di luar kota untuk mengaudit satu transaksi di luar kantor pusat, maka perlu ada biaya untuk mendatangi kota-kota tersebut. Jadi substantive test of transaction dan test of detail balance ini sekali lagi relatif menjadi prosedur yang biayanya cukup mahal dibandingkan yang lain. Tapi sekali lagi relatif ya, disebutnya adalah biaya relatif. Biaya relatif ini tidak selalu demikian, tapi pada umumnya seperti yang tadi digambarkan. Sebelumnya saya sudah menyampaikan ada istilah bauran bukti atau evidence mix. Evidence mix ini berarti adalah pilihan jenis pengujian apa yang akan kita ambil dari 4 prosedur audit tadi gitu. Kombinasi dari metode pengujian tadi, kalau kita ingin mendapatkan bukti yang memadai, bukti yang tepat, bukti yang cukup tadi, inilah yang disebut dengan bauran bukti. Contohnya ya, ini ada 4 akun atau 4 siklus yang akan kita lihat. Kita ingin mengkombinasikan dari test of control, substantive test, analytical procedure, dan test of detail balance. 4-4-nya ingin kita ambil, tapi kayaknya sulit kalau kita mau mengambil semuanya secara ekstensif atau secara mendalam. Kita nggak mungkin dengan waktu dan orang yang tersedia mengambil atau menggunakan prosedur secara mendalam seluruhnya. Jadi kita buat di sini semacam bauran. Yang pertama untuk tahapan atau akun pertama atau siklus yang pertama, kita laksanakan test of control-nya ekstensif atau banyak, sementara substantif testnya adalah small amount atau sedikit. Untuk analytical prosedurnya juga ekstensif, test of detail balance-nya sedikit juga. Yang kedua,
kita akan memilih test of control medium dengan substantif test yang juga medium. Untuk analytical prosedur karena relatif mudah, kita buat ekstensif, dan test of detail balance-nya kita buat medium. Dan seterusnya untuk ilustrasi audit ketiga dan audit keempat. Ini audit ketiga ini misalnya kita sudah tahu pengendaliannya sangat baik, atau sebaliknya kita sudah tahu pengendaliannya sangat buruk, maka kita tidak akan testing lagi kontrolnya. Ini kalau melihat kondisinya seperti ini, yang audit ketiga ini kemungkinan besar pengendaliannya buruk ya. Jadi dia tidak menguji lagi pengendalian, dia tidak mempercayai pengendalian manajemen, dia langsung melaksanakan substantif test transaction dan juga test of detail balance secara ekstensif dan analytical prosedurnya secara medium. Dan seterusnya, ini tidak bisa sama gitu untuk satu akun dengan akun yang lain atau satu kondisi audit dengan kondisi audit yang lain, sekali lagi menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh auditor pada satu proses audit. Dan setelah auditor menggunakan prosedur risk assessment untuk menentukan risiko auditnya apa, maka perlu adanya penyusunan prosedur audit sebagai respon terhadap risiko-risiko ini. Di sini disebutkan bahwa prosedur audit khusus untuk setiap jenis pengujian harus dirancang. Prosedur audit untuk pengujian akun atau siklus aset, prosedur audit untuk siklus belanja, prosedur audit untuk siklus penjualan, dan seterusnya masing-masing disusun dulu dan kemudian digabungkan sehingga bisa membentuk sebuah program audit yang lengkap. Dan barusan juga saya contohkan ya, setiap siklus transaksi tadi kemungkinan akan dievaluasi menggunakan sub program audit secara terpisah. Jadi ada program audit untuk masing-masing siklus biasanya, atau program audit untuk masing-masing akun. Kenapa dipisah? Karena memang karakteristiknya berbeda gitu. Pengujian akun kas, mungkin dengan pengujian penjualan, teknik, metode, dan prosedur apa yang tepat itu akan berbeda, relatif berbeda. Program audit secara umum akan dirancang tadi dalam 3 bagian besar ya, yang ini sebenarnya sudah mencerminkan 4 prosedur lanjutan tadi ya. Uji pengendalian biasanya digabungkan dengan pengujian substantif atas transaksi. Yang kedua adalah prosedur analitis, yang ketiga adalah tes rincian saldo atau test of detail balance. Kenapa auditor perlu membuat prosedur audit? Yang pertama, memang ini diharuskan dalam standar audit bahwa auditor memiliki program audit secara tertulis. Jadi nggak boleh kita waktu di review atau ditanya gitu, apakah Anda sudah melaksanakan pengujian terhadap akun kas? Sudah. Gimana prosedurnya? Kita bisa jelaskan, tapi kalau itu hanya lisan, maka ini bukanlah sebagai prosedur audit yang memadai. Harus ada prosedur audit yang tertulis dan harus ada jawaban atau catatan kita juga secara tertulis atas prosedur audit yang tadinya sudah kita laksanakan. Yang kedua, makin ke sini makin banyak ya perangkat lunak atau software yang dimiliki oleh manajemen audit, yang dimiliki oleh kantor akuntan publik, untuk membantu auditor memilih prosedur audit mana sih yang sesuai atau yang tepat untuk digunakan dalam mencapai sebuah tujuan audit. Dan prosedur audit ini sifatnya tidak kaku, tidak rigid ya. Sepanjang perjalanan audit dia fleksibel. Bisa ditambah kalau memang kurang, bisa dihapus kalau memang dianggap kebanyakan. Bisa juga direalokasikan, misalnya awalnya kita mau melaksanakan prosedur audit yang ekstensif untuk aset tetap, ternyata waktu kita lihat pengendaliannya bagus, sampelnya sudah sedikit kita ambil, hasilnya sudah cukup memenuhi ekspektasi kita alihkan waktu kita untuk menambahkan prosedur audit pada akun lain yang ternyata lebih berisiko, boleh-boleh saja. Jadi seperti hanya risk assessment itu, jadi sifatnya tidak mutlak dari awal sampai akhir hanya ada sekian prosedur, tetapi boleh ditambahkan atau boleh dikurangi. Nanti tahapannya juga bisa dilihat di sini teman-teman ya. Misalnya dicontohkan kalau untuk metodologi pengujian pengendalian atau test of control dan juga pengujian substantif dimulai dari pemahaman internal control, kemudian menilai risiko pengendalian atau control risk dan menentukan pengujian pengendalian apa yang harus kita ambil sebagai respon atas control risk tadi. Kemudian kita baru membuat atau mendesain model pengendalian atau model pengujian substantif dan model test of control apa yang relevan dengan tujuan audit yang mana.
Ini tentu akan mempertimbangkan 4 keputusan audit tadi ya. Prosedurnya apa, perhitungannya berapa, item yang dipilih mana, dan waktunya kapan. Ini sama, nanti untuk yang berikutnya adalah 4 langkah pengujian test of control dan substantive test transaction. Juga mirip dengan sebelumnya, tinggal melihat saja langkah 1, 2, 3, dan 4-nya seperti apa. Dicontohkan di sini untuk pengujian saldo akhir atau test of detail balance, khususnya pada akun piutang. Pertama misalnya, identifikasi risiko. Berarti kita melihat risiko apa yang mungkin terjadi pada akun piutang. Yang kedua, auditor menetapkan performance materiality dari saldo piutang ini. Yang ketiga adalah dinilai control risk-nya atau risiko pengendaliannya, khususnya terkait akun piutang tadi. Yang keempat adalah baru kita laksanakan test of control atau pengujian pengendalian dan tes substantive test untuk sales and collection cycle. Kemudian kita laksanakan juga SAP untuk saldo akun piutang, dan terakhir baru menguji rincian saldo. Jadi kalau boleh disimpulkan, urutannya adalah risk assessment itu menjadi yang pertama, kemudian penghitungan materiality itu menjadi yang kedua, materiality dalam proses level akun. Kemudian kita menilai sebagai bagian dari risk assessment tadi, menilai kembali control risk-nya, baru masuk ke 4 testingnya gitu. Testing yang pertama adalah test of control dan substantive test. Testing yang kedua adalah analytical procedure, dan testing yang ketiga adalah test of detail balance. Dan nanti juga sama ya, di akun-akun lain urutannya juga sama. Ini urutannya bisa dibaca sendiri juga, khusus untuk pengujian test of detail balance. Di tujuan pembelajaran kelima, kita akan membandingkan dan membedakan tujuan audit terkait dengan transaksi dan tujuan audit terkait saldo akhir. Termasuk di dalamnya adalah penyajian dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Test of detail balance ini atau pengujian atas saldo akhir ini harus dirancang untuk memenuhi tujuan audit, khususnya nilai ya, atau akurasi kelengkapan dari saldo setiap akun dalam akhir periode audit. Jangkauan pengujian, artinya proses pengujian dari test of detail balance ini bisa dikurangi. Seperti tadi saya sampaikan kan, prosedur audit bisa ditambah, bisa dikurangi ya. Kalau misalnya untuk test of detail balance ini kita sudah punya pengujian cukup mendalam melalui test of control dan juga pengujian substantif, maka test of detail balance-nya tidak harus selalu ekstensif gitu. Kita bisa gunakan medium atau kita bisa gunakan small atau sampel yang sedikit. Namun demikian, meskipun kadangkala ya tujuan audit terkait transaksi sudah dipenuhi dengan test of control, dengan pengujian substantif, dan juga dengan analytical procedure, test of detail balance ini masih diandalkan umumnya, masih digunakan untuk auditor, terutama untuk memenuhi tujuan audit terkait 3 hal berikutnya. Yang pertama adalah net realizable value atau nilai yang dapat direalisasikan. Kedua adalah hak dan kewajiban, dan yang ketiga adalah presentation and disclosure. Maka tadi saya sampaikan kalau kita nguji CALK, mau tidak mau kita harus menggunakan metode test of detail balance. Kalau misalnya kita mau mengukur kembali berapa jumlah yang dapat direalisasikan dari suatu piutang usaha misalnya, kita juga masih perlu untuk menggunakan prosedur test of detail balance. Sudah mendekati akhir, ini adalah ringkasan dari istilah-istilah yang terkait dengan bukti audit kunci yang melibatkan tahapan audit, tujuan akhir, jenis pengujian, keputusan bukti, dan jenis bukti. Ada 4 fase yang mudah-mudahan juga teman-teman sudah hafalkan terkait dengan proses audit ya. Ada plan and design atau perencanaan dan mendesain pendekatan audit di fase 1. Di fase 2 adalah pelaksanaan test of control dan substantive test of transaction. Di fase 3 adalah pelaksanaan substantive analytical procedure dan test of detail balance. Dan terakhir nanti adalah pelaporan dan pemberian atau penerbitan audit report.
Di fase pertama ini, tipe pengujian yang umumnya dilaksanakan terutama adalah risk assessment. Ini pertemuan berapa ya? Pertemuan 2 atau 3 ya, nggak salah ya. Dari mulai memahami bisnis klien, memahami internal control, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan atau prosedur analitis pada tahap perencanaan, dan kita akan memutuskan bukti ini terkait dengan prosedur audit apa yang dipakai serta timingnya. Bukti audit yang diperoleh pada tahap pertama ini rata-rata diperoleh dari proses inspeksi, dan paling banyak adalah wawancara atau inquiry kepada klien, juga tadi analytical prosedur untuk tahap perencanaan. Yang kedua adalah fase 2 mengenai uji pengendalian dan substantif test. Ini hampir semua asersi akan diuji pada tahap pelaksanaan ini dengan uji pengendalian dan substantif test. Ini dari mulai occurrence, completeness, existence, sampai dengan presentation and disclosure, semuanya harus diuji. Kemudian tipe tesnya, kalau untuk test of control, tentu untuk memahami pengendalian dan risiko apa yang ada di sana. Selanjutnya kalau untuk yang substantif test, berarti juga untuk melihat tadi apakah ketujuh asersi tadi sudah terpenuhi. Evidence-nya juga semuanya hampir diputuskan pada tahap pelaksanaan ini ya, dari mulai prosedur audit apa yang dipilih atau digunakan sampai kapan pelaksanaan auditnya, dan tipe evidence-nya juga hampir semua pelaksanaan atau prosedur mendapatkan bukti ini dilaksanakan auditor pada tahapan pelaksanaan ini. Ini juga masih menjadi tahapan pelaksanaan sebenarnya dari aspek substantif analytical procedure dan test of detail balance, juga mirip dengan sebelumnya ya, seluruh asersi hampir semuanya tersaji di sini. Kemudian tipe tes ada 2, SAP dan TDB, dan keputusan buktinya kalau untuk SAP lebih kepada prosedur audit yang dipakai apa dan timingnya, karena rata-rata tidak bicara soal sampel. Kalau analytical procedure saya lupa menyampaikan tadi, biasanya pendekatannya populasi, karena menghitung angka, ngambil keseluruhan angka yang tersaji, jadi tidak bicara soal sample size dan item to select, lebih bicara pada populasinya berapa, itulah yang akan dilaksanakan prosedur analitis. Sementara kalau test of detail balance ini mirip dengan substantive test of transaction dan test of control ya, evidence decision-nya melibatkan 4 ini, dan juga tipe evidence-nya hampir semuanya ada pada prosedur ini. Dan terakhir untuk pengakhiran audit dan juga penerbitan audit report, ini berarti audit objektifnya lebih kepada pengujian atas presentation and disclosure, sudah tepat ataukah belum rincian angka pada CLK, kemudian penyajiannya sudahkah mudah dipahami, angkanya akurat, dan lain-lain. Tipe tesnya disebutkan di situ, STOT, TDB, dan juga analytical procedure. Evidence-nya sudah ada, dan tipe untuk mendapatkan bukti juga sudah ada. Oke, ini tadi 4 fasenya sudah kita lihat, dan ini adalah contoh timing yang dibuat oleh sebuah kantor akuntan publik. Pada fase 1, kita asumsikan itu tanggal mulai ya, atau tanggal pelaksanaan. Untuk pelaksanaan audit, penyusunan audit desain, pemahaman internal kontrol, misalnya dilaksanakan mulai akhir Agustus tahun 2019. Kemudian sebulan berikutnya, setelah selesai merencanakan dan mendesain pendekatan audit, kantor akuntan publik ini melaksanakan uji pengendalian dan substantif test untuk 9 bulan. Jadi mulai Januari sampai September dilaksanakan mulai tanggal 30 September atau awal Oktober tahun 2019. Di fase 3, dia melakukan konfirmasi terhadap piutang, melaksanakan cut-off test, karena di situ ada tanggal akhir atau saldo akhir di akhir Desember, 31 Desember 2019, saatnya untuk tutup buku pada 7 Januari 2020, dan mulai tutup buku ini dilaksanakan prosedur-prosedur yang terkait dengan presentation of disclosure, termasuk mengumpulkan final evidence atau bukti-bukti akhir, bukti-bukti kunci, bukti-bukti yang akan membantu auditor untuk memfinalisasi audit dan menyajikan audit report, sehingga pada tanggal 25 Februari tahun berikutnya atau tahun 2020, auditor bisa mengakhiri laporan, mengakhiri proses audit, dan menerbitkan laporan audit. Demikian untuk yang PPT ke-12 tentang keseluruhan prosedur audit.
sebagai kumpulan evidence atau kumpulan bukti audit yang tadi sudah kita diskusikan pada PPT 6. Persilakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya.